Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just calling to say Halo, udah ada yang tahu belum? Selain banyaknya tempat, objek wisata di Kota Payakumbuh atau Kabupaten 50 Kota, di sini juga banyak terdapat perkebunan jagung yang berlokasi di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kecamatan Laresa Kuhalaban, Desa Batu Payu. Mau tahu? Yuk kita kenalan sama perkebunan jagung di sini. Menurut Diskominfo Kabupaten 50 Kota, produksi tanaman palawija yang perkembangannya sangat cepat di Kabupaten 50 Kota adalah jagung. Bupati 50 Kota, Safarudin Datuk Bandaro Rajo menyatakan, kebutuhan jagung di Kabupaten 50 Kota mencapai 600 ton per hari. Perkebunan jagung di sini merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Di Kabupaten 50 Kota, jagung menjadi peluang pakan ternak yang cukup besar. Faktor lainnya, tersedianya lahan untuk pengembangan jagung di sini juga cukup memadai. Hal itu didukung oleh ketersediaan teknologi dan SDM. Untuk penanaman jagung ada beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama, pilihlah bibit jagung yang berkualitas unggul. Yang kedua, siapkan tanah yang gembur sebagai media tanam. Yang ketiga, tata cara menanam bibit jagung. Yang keempat, waktu penyiraman jagung yang tepat. Untuk di Kecamatan Laresa Kuhalaban, sebagian besar petaninya memanfaatkan air hujan untuk menyirami tanaman jagungnya. Yang kelima, berikan pupuk tambahan. Selain proses penanamannya, ada juga perawatan jagung tersebut hingga panen, mulai dari memantau hama atau penyakit, penyerbukan, serta waktu panen yang tepat. Jagung merupakan tanaman serealia yang paling produktif di dunia. Sesuai ditanam di wilayah bersuhu tinggi dan pematangan tongkol ditentukan oleh akumulasi panas yang diperoleh tanaman. Luas pertanaman jagung di seluruh dunia lebih dari 100 juta hektar, menyebar di 70 negara, termasuk 50 negara berkembang. Penyebaran tanaman jagung sangat luas karena mampu beradaptasi dengan baik pada berbagai lingkungan. Jagung tumbuh baik di wilayah tropis hingga 500 derajat lintang LU dan 500 derajat lintang LS. Dari tanaman rendah sampai ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan tinggi, sedang hingga rendah sekitar 500 mm per tahun. Tanaman jagung tumbuh optimal pada tanah yang gembur, saluran air yang baik, dengan kelembapan tanah yang cukup, dan akan layu bila kelembapan tanah kurang dari 40% kapasitas lapang, atau bila batangnya terendam air. Pada dataran rendah, umur jagung berkisar antara 3-4 bulan, tetapi di dataran tinggi di atas 1000 meter dari permukaan laut berumur 4-5 bulan. Di Kecamatan Laresa Kuhalaban, umur jagung yang udah bisa dipanen yaitu 4 bulan. Area dan metode pertanaman jagung bervariasi, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Pada berbagai tipe iklim dan bermacam pola tanam, tanaman jagung dapat ditanam pada lahan kering, beriklim basah, dan beriklim kering, sawah irigasi, dan sawah tanda hujan. Why do I try? Why do
Produksi jagung berbeda antara daerah, terutama disebabkan oleh perbedaan kesuburan tanah, ketersediaan air, dan varietas yang ditanam. Nah, sekarang yuk kita bahas permasalahan tentang penanaman jagung di Kecamatan Laresago Halaban. Di Kecamatan Laresago Halaban, ada beberapa hal permasalahan yang sedang dihadapi dan dikendalikan atau diperbaiki. Permasalahan utama bagi masyarakat di Kecamatan Laresago Halaban saat penanaman jagung ialah kurangnya modal para petani. Modal menjadi masalah utama saat petani ingin membeli bibit dan pupuk tambahan. Di sisi lain, stok bibit jagung yang rendah, pemasukan dari mitra tani yang sedikit, membuat para petani sulit mendapatkan stok bibit jagung. Tidak hanya itu, keterbatasan teknologi juga menjadi pengaruh saat penanaman jagung, mulai dari kurangnya alat untuk membersihkan lahan dan lain-lainnya. Dalam satu kondisi, pada saat pertumbuhan jagung, permasalahan baru pun muncul, yaitu adanya hama dan penyakit yang menyerang pertumbuhan jagung tersebut. Para petani pun membasminya dengan memberikan obat hama agar pertumbuhan jagung tidak terganggu. Permasalahan lainnya yaitu ketersediaan pupuk yang kurang atau rendah, yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Laresago Halaban sulit mendapatkan pupuk yang bagus untuk pertumbuhan jagung. Selain ketersediaan pupuk yang rendah, yang menjadi masalah lainnya yaitu harga jagung yang tidak tetap. Sehingga masyarakat atau warga yang tinggal di sekitar perkebunan jagung tidak dapat menentukan harga jagung. Karena ketika waktu jagung naik, tetapi penghasilan jagung yang rendah, maka itu akan tidak mendapatkan banyak keuntungan bagi masyarakat Kecamatan Laresago Halaban. Yang tepatnya yaitu, jika harga jagung naik dan penghasilan jagung banyak, maka itu akan mendapatkan keuntungan atau laba yang besar bagi masyarakat Kecamatan Laresago Halaban. Masalah lainnya, tidak adanya sarana untuk menyimpan jagung yang sudah dipanen. Kebanyakan masyarakat sekitar menggunakan sarana untuk menyimpan jagung hanyalah rumahnya sendiri. Tidak ada tempat khusus untuk menyimpan jagung yang sudah dipanen. Masih ada masalah lainnya, yaitu jalan yang kurang memadai, yang dimana pada saat hari hujan, jalan menuju perkebunan jagung tersebut akan licin. Sering terjadi kejadian yaitu mobil yang slip. Nah, itu dia penjelasan tentang perkebunan jagung di Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Laresago Halaban. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.